Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Majapahit Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, untuk episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk bertemu dengan seseorang. Dia adalah seorang kolektor sekaligus menjabat sebagai seorang kepala desa. Nah siapakah dia? Yuk langsung saja kita akan menemui beliau. Nah, sobat semuanya, beliau adalah tuan rumahnya. Kita akan berkenalan dulu dengan beliau. Pak, ini bisa dikenalkan untuk panjenengan kepada sobat semuanya. Siap. Ya, halo pemirsa. Nama saya Mbah Lurah Sigit Wicaksono. Mbah Lurah Sigit. Biasa dipanggil Mbah Lurah itu. Rumah saya di Desa Mojo Tengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang. Nah, sobat semuanya, Mbah Lurah ini beliau punya koleksi pusaka yang banyak banget. Kalau boleh tahu nih, Pak Lurah, panjenengan punya pusaka ini kira-kira ada berapa banyak? Ya, sebenarnya saya sampaikan salam rahayu. Pada kali ini kami kedatangan dari Mojokerto, Mas Tony. Nah, alhamdulillah koleksi yang kami miliki tidak begitu banyak, cuma sekitar 200-an. Cuma ya semuanya pilihan, dan memang dari dulu, dari kecil saya memang suka akan peninggalan sejarah, peninggalan istilahnya nenek moyang kita, terutama yang kami miliki adalah masih ada peninggalan daripada kakek buyut saya. Berarti Pak Lurah ini masih menyimpan dari koleksi turun temurun dari kakek buyutnya. Kakek buyut ya. Wah, luar biasa sekali. Ini adalah apa ya? Kalau boleh dibilang itu seseorang yang mempunyai pusaka yang turun temurun itu biasanya sangat jarang sekali. Dan ini Pak Lurah Sigit ini beliau masih menyimpannya, gitu Pak? Iya, masih. Kalau boleh dibilang, kalau boleh tahu nih, Pak Lurah, panjenengan mulai suka dengan pusaka-pusaka itu mulai usia berapa? Saya mulai suka usia ya sekitar SMA. Oh, sekitar SMA. Sudah suka karena apa? Dari siapa? Bapak saya juga menyimpan seperti itu. Oh gitu. Ya. Ada peninggalan tombak dari kakek buyut saya, yang menurut cerita daripada kakek buyut saya itu peninggalan dari zamannya bapaknya dulu masih ikut perang Sawunggaling. Perang Sawunggaling. Iya. Sebentar, Sawunggaling. Bisa diceritakan Pak Lurah? Iya. Perang Sawunggaling. Sawunggaling itu kan istilahnya anak temunggung Jayeng Rono yang menjabat adipati di Surabaya. Oh gitu. Pada saat Sawunggaling menjadi adipati, itu tidak setuju dengan sistem yang dilakukan oleh Belanda, sehingga mereka menentang penjajahan Belanda, melakukan perlawanan ya. Okay. Dan sejarahnya Sawunggaling sebenarnya adalah keturunan Madura. Oh, Sawunggaling keturunan Madura. Iya, masih keturunan Madura. Dan kakek saya juga sempat ada punya sertifikat ataupun tandingan daripada kerajaan di Madura. Kalau nggak salah di Pamekasan. Oh, Pamekasan. Beliaunya kakek saya gelarnya adalah Radian Panji. Radian Panji. Itu dari kerajaan Madura sana. Iya, dari kalau nggak salah kerajaan Pamekasan. Pamekasan. Iya. Kalau selama ini di Madura itu kan ini sobat, terkenalnya kan kerajaan di Sumenep. Ini di Pamekasan. Jadi kalau Sumenep itu memang sama Trunojoyo, pada waktu Trunojoyo melakukan penyatuan Madura, itu semuanya ditaklukkan, seluruh kerajaan Madura dipusatkan di Sumenep. Sampai Sumenep berjaya di bawah kekuasaan Trunojoyo, sempat menaklukkan Mataram. Meskipun hanya sebentar, Madura itu hebat. Zaman Trunojoyo pernah menaklukkan Mataram meskipun hanya sebentar. Karena kesalahan Trunojoyo adalah setelah menaklukkan dia tidak menduduki.
Oh gitu. Langsung. Cuma menaklukkan gitu saja. Iya, terus kembali Oh, gitu. ke timur. Itu pun Kalau boleh tahu ini Pak Lurah Sigit, apakah Pak Lurah Sigit keturunan dari daerah Madura? kemarin kami sudah menghubungi daripada kalau sekarang kan Yayasan Budaya Eks Kerajaan Madura. Oke. Raden Sigit Wibisono, kebetulan namanya sama dengan saya, itu sempat saya hubungi, ya mungkin ke depan dalam waktu dekat akan kita lihat sejarahnya di sana, tulisan di sana, apa betul apa yang sudah ada memang betulnya. Memang sudah dipastikan bahwasanya kalau gelarnya RP Raden Panji itu sudah pasti adalah dari Pamekasan. Oh gitu. Iya. Berarti kalau boleh dibilang ini Pak Lurah Sigit ini mau mencari ini garis silsilah Betul. ke atas itu gitu. Iya, betul. Wah, luar biasa sekali. Dan ini sobat semuanya, saya melihat dari koleksi-koleksi dari Pak Lurah Sigit ini berada di depan saya ini, dan di sini pun juga ada semacam kayak sertifikatnya, gitu Bang. Iya. Kenapa Pak Lurah Sigit ini mensertifikatkan pusaka-pusakanya? Kadang kita akan menjadi istilahnya malu apabila ada sanggahan dari orang lain bahasanya pusaka kita itu tidak ori. Makanya kemarin waktu puasa kami bawa sekitar 30 bila ya, untuk ke Sragen Solo untuk mengecek kembali keaslian atau kesepuan daripada original pusaka saya. Oh gitu. Alhamdulillah dari 30 itu lolos semua. Lolos semuanya. Lolos semua. Wah, bentar. Kalau Pak Lurah Sigit ini kan mensertifikatnya di daerah Solo, Pak. Iya. Kalau selama ini yang terkenal kan di Taman Mini Indonesia Indah, di TMI itu. Iya. Kalau di Solo seperti apa? Boleh saya lihat untuk ini? Iya. Kayak ini sobat semuanya, kayak di map-map kayak Ini surat dari Sragen. Sragen. Jadi sebetulnya kiblat pusaka Nusantara. Oke. Sampai sejauh ini orang belajar tentang pusaka sepuh dan sebagainya itu saya kira masih kiblatnya Solo. Kiblatnya Solo. Iya, meskipun yang menandatangani sertifikasi yang ada di TMII Oke. itu sebenarnya juga belajarnya dulu di Solo. Oh gitu. Di Surabaya Pak Koyo, Pak Loyo. Pak Koyo, KRT Koyo, Sukoyo itu pun belajarnya juga di Solo. Di Solo. Jadi semuanya kadang orang setelah pandai itu paling kiblatnya. Nah, karena apa sebetulnya tetap kita untuk pembelajaran pusaka sepuh, ya, mulai dari Serat Centini ataupun yang lain buku-buku tentang pusaka, ya, itu pun orangnya juga dari Solo. Makanya iya dari apa? Daripada Orang-orang keraton. iya orang-orang keraton Solo. Oh, gitu, Pak. Iya betul. Makanya Bentar, saya mau melihat dulu ini sobat. Nah, ini adalah yang dikeluarkan dari, kalau boleh ini galeri pusaka Wiji. iya Itu Pak Li. Wiji. Jamasan pusaka Perbakin Waraka daerah mana? Sragen. Sragen. Oh, Sragen. Nah, ini sobat, seperti ini sobat. Nah, ini adalah sertifikasi dari daerah Sragen yang dimiliki oleh Pak Lurah Sigit. Nah, kalau kalian lihat di sini sobat, ini ada nomor registrasinya gitu Pak. Anu Pak ya. Iya. Lalu jenis pusakanya, lalu dapurnya apa, lalu pamor, ada juga tangguhnya, warangka, dan juga koleksi. Nah, koleksi di sini ini juga tertulis namanya Pak Lurah, yaitu Pak Lurah Sigit Wicaksono Eskom. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi kalau di sini lengkap sekali Pak. Iya lengkap. Bisa dibuka. Oh gitu, boleh. Bisa. Silakan. Coba kita akan melihat isinya seperti apa. Kalau kita melihat di sertifikasi di TMI itu Pak, itu kan kalau nggak salah untuk koleksinya ini nggak tertulis lagi. Nggak tertulis. Jadi ini punya siapa itu nggak tertulis di sini. Oke, cepat semuanya. Oh, seperti ini sobat. Ini adalah bentuk dari sertifikatnya. Keren sekali nih.
Nah, kalau di sini identifikasi pusaka, ini adalah jenis pusakanya, garis lurus, dapurnya Kinata Singobaro. Kinata Singobaro. Pusakanya ada di sini, Pak. Ada. Nanti kita akan mereviewnya satu persatu, sobat. Cuma di sini coba akan saya tunjukkan dulu untuk jenis-jenis sertifikasinya ini. Nah, di sini tangguhnya Mataram Senopaten, warangkanya Gayaman Surakarta, koleksi Pak Sigit Wicaksono. Aura kewibawaan. Maksudnya ya dinamakan aura itu apa, Pak, kira-kira? Aura itu sama dengan tua. Oh, gitu, sama dengan tua, sobat. Dan di sini kalau mungkin ini ya penyebutan tua itu mungkin masih kurang begitu apa ya? Mungkin masih agak abu gitu mungkin, Pak ya. Jadi ditulisnya itu tua aura gitu, sobat. Oke. Oh ya, Pak Lurah. Berarti panjenengan mulai dari SMA itu kan sudah menyukai pusaka. Pertama kali yang bikin panjenengan atau orang yang membuat panjenengan suka itu siapa? Ya dari bapak saya kan sering membersihkan pusaka. Sama kalau dulu itu hanya bersihkan sama dedek itu aja. Dedek? Ya dedek itu loh. Dedek itu kalau nggak salah katul. Iya. Katul. Iya. Diputihkan tanpa diwarangi. Ya. Cuma diputihkan saja. Ya, terus kasih minyak. Oh gitu. Nah, mulai saya suka itu ya setelah saya bekerja. Karena sudah punya penghasilan, mulai koleksi lah. Oh gitu ya. Iya. Koleksi pribadi panjenengan yang pertama kali panjenengan mahari itu kalau boleh tahu dapurnya apa, Pak? Pertama kali kami suka itu dapurnya Tilam Upi. Oh, Tilam Upi. Dapurnya Bonang Serenteng. Bonang Serenteng. Apakah sampai sekarang masih ada? Masih ada. Wah, luar biasa sekali, sobat. Jadi Pak Lurah Sigit ini untuk pusaka pertama yang beliau mahari itu masih disimpan. Padahal kalau saya ini sudah saya maharkan, Pak. Jadi saya dulu punya pusaka pertama kali, Pak Lurah, yaitu dapurnya Jaran Buyang, dan itu adalah pusaka yang ini, sobat. Saya belajar untuk menjadi penjual pusaka kebagulan, Pak. Dan di situ akhirnya sudah lepas untuk koleksi pusaka pertama saya ini, sobat. Oke, ini Pak Lurah Sigit, panjenengan mulai dari SMA sampai sekarang, apakah ini cuma di koleksi saja? Apakah juga melakukan jual beli seperti itu? Ya. Akhir-akhir ini aja, sebagian setelah saya upload itu banyak yang suka. Gitu. Oh gitu. Iya. Hingga sebagian juga saya makan juga, asalkan harganya cocok. Kalau tidak lebih dari waktu saya mahari ya nggak saya lepas. Oh gitu. Jadi kalau kalian sobat ada yang berminat, katakanlah berminat dengan pusaka Pak Lurah ini, memang kalau boleh dibilang dari mulai ini penampakan warangkanya saja, ini memang pusakanya memang kayaknya bagus ini. Apalagi ditunjang dengan sertifikatnya. Dan kalau boleh dibilang ini Pak Lurah ya, dengan adanya sertifikat berarti tidak diragukan lagi untuk kesepuhannya seperti itu. Iya, paling tidak umpama ada yang menyangga itu silakan untuk menghubungi yang membuat sertifikasi. Oh gitu. Karena beliau juga bukan orang sembarangan, punya apa istilahnya keahlian khusus di bidang pusaka. Okay. Dan sudah lama mendalami masalah pusaka. Oh gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Pak Lurah, panjenengan mulai kira-kira berapa tahun sampai sekarang ini untuk menggeluti pusaka ini? Ya sekitar tahun 90 sudah suka, cuma waktu itu kan hanya sebatas kita suka, belum mampu banyak mahar ya. Lalu sekitar tahun 2003 itu saya mulai mengumpulkan koleksi yang sekiranya cocok dengan saya gitu. Ya, pertama kali kami mahari itu Bonang Rinenteng itu tahun 2003. Iya, itu pun pertama masalah tangguh ya. Katanya tangguhnya istilahnya Kartosuro. Nah, ternyata kemarin setelah saya sertifikasi ternyata tangguhnya
Habis. Alhamdulillah. Oh gitu. Iya. Jadi maaf Bu, tadinya ditangguhkan mana tadi Pak? Kartosuro. Iya. Ternyata setelah disertifikasi tangguhnya Habis. HP. Nah, ini kan sebuah fenomena ya sangat umum sekali Pak Lurah. Iya. Bagaimana kira-kira ya menyikapi kalau untuk teman-teman kan katakanlah memang seperti ini sobat. Katakanlah ditanyakan kepada si A pasti tangguhnya ini. Ya. Si B tangguhnya beda lagi. Seperti itu Pak ya? Ya, kalau seperti itu sudah wajar. Wajar. Karena apa? Karena satu mungkin kita salah bertanya pada orang yang kurang mampu. Kurang mampu, Iya, kurang mampu. kurang apa ya? Kurang Mendalami ya, mendalami. kurang mendalami karena belajar sebuah pusaka itu juga sulit. Kita Iya. harus berpatokan pada pakem. Oke. Pada pakem. Kenapa? Ya memang ditulis seperti itu ya untuk kita pelajari supaya kita dari generasi muda sampai penerusnya itu sudah tahu. Oke. Oh kalau misalkan tangguh Mojopahit, Oke. pakemnya ciri-cirinya Cirinya seperti ini, ini. ya, oke. Tangguh Mataram cirinya seperti ini, Pajajaran. Semuanya ditulis di buku. Kalau Oke. kita cuma melihat ataupun meneliti Awang-awangan. ciri-cirinya tertentu tanpa melihat pakem, mulai dari bonjo, mulai Oke. dari bilahnya, jenis usianya ya masih dibilang 50-50. Oke, Cocoknya itu gitu. Oke. Nah, sobat semuanya biar kita juga tidak berlama-lama, nanti kita di sini akan mereview dari pusakanya Pak Lurah sedikit satu persatu. Nanti kita akan melihat yang pertama kali tadi yang apa Pak untuk identifikasi pusakanya yang pertama yaitu Ya, ini Kinata Singobarong, dapur keris lurus, tangguhnya Mataram Sinopaten. Mataram Sinopaten. Nah, untuk videonya adalah di video selanjutnya sobat.